Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Rabbana zidna uluman nafi'ah. Rabbana zidna uluman nafi'ah. Rabbana zidna uluman nafi'ah. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua Yayasan Jabah Subuh Kota Depok Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Insinyur Idris Asli dan jajarannya, para alim ulama, para kiai, para guru-guru yang cukup banyak ya, mohon maaf tidak namanya satu persatu tanpa mengurangi hormatan saya kepada beliau semuanya. Bapak-bapak jamaah subuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena di pagi yang baik ini pada tanggal 5 Zulhijjah, berapa Pak? 5 Zulhijjah 1444 Hijriah, kita diberi taufik oleh Allah bisa melaksanakan ibadah yang luar biasa di masjid yang indah ini. Semoga semua amal ibadah yang kita kerjakan tadi pahalanya seindah masjid ini juga insya-Allah. Karena kita kerjakan pada salah satu tanggal dan hari yang mulia indallah subhanahu wa ta'ala, yaitu pada tanggal 5 Zulhijjah. Semoga hari ini ke depan menjadi pembuka jalan kita untuk terus semangat dan maju, memperbanyak ibadah dan amal soleh, mendalami ilmu-ilmu agama Islam untuk bekal meraih ridhonya dan menggapai izul Islam wal muslimin di negeri yang kita cintai ini. Amin. Salawat dan salam semoga tersurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, manusia agung, insan-insan pilihan yang selalu menjadikan Islam sebagai pedoman dan acuan hidupnya. Semoga kita semuanya yang ada di masjid ini bisa mencontoh para sahabat Nabi dalam istimsak berpedoman dengan ahkamul Islam, ta'alim Islam, akhlakul Islam. InsyaAllah dengan cara itu insyaAllah kita sebenarnya akan meraih sa'adah fi dunya dan sa'adah fil akhirah insyaAllah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sedang berada di tengah-tengah bulan agung, bulan mulia, yaitu bulan Dzulhijjah.
yang merupakan salah satu Asyhurul Hurum yang terangkai dengan bulan mulia yang lain, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian nanti Muharram. Karena kita sedang berada di bulan Dzulhijjah, maka kajian kita pada pagi hari ini akan berbicara sekitar Fadailu Ayyami Ashri Dzulhijjah. Apa itu, Pak? Fadail Ayyam Al-Ashr min Dzulhijjah, min syahri Dzulhijjah. Keutamaan 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Bukan keutamaan hari ke-10. Beda enggak? Hari ke-10 dan 10 hari beda enggak? Beda ya. Ini Fadail Ayyam Ashri Dzulhijjah. Keutamaan ya 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Tanggal pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Sekarang keberapa? Sekarang keberapa? Kelima. Gak hafal? Sekarang kelima. Ya, keenam, ketujuh, 8, 9, 10. Ini namanya Ayyamu Ashri Dzulhijjah, yang sangat agung dan sangat utama, ya, di mana amal ibadah, amal soleh di hari-hari ini ahabbu ilallah, sangat dicintai oleh Allah, yang sering kita lewatkan. Ya, mari kita baca hadisnya. Kita baca hadisnya. Ini diambil dari kitab Lataiful Ma'arif Fima Liwasil Am Minal Walaif, karya Imam Ibnu Rajab rahimahullah. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullah, rawal Bukhari in hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ayat Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min ayyamin al-amru salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni ayyam al-ashr min Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah wal jihad fi sabilillah? Qala wal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dzalika bisyai'in. Ini hadis ya yang akan kita kaji pada pagi hari ini ya. Semoga kita dapat keberkatan hadis ini dan bisa menghayati dan mengamalkannya ya dalam mengisi 10 hari bulan Dzulhijjah yang kita muliakan, yang diagungkan oleh Allah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin, tiada hari. Ini jamak tapi diartikan mufrad. Tiada hari. Al-amal saleh fiha ahabnallah, di mana amal saleh pada hari-hari itu ya sangat dicintai oleh Allah. Tiada hari di mana amal saleh, amal ibadah paling dicintai oleh Allah. Min hadhihi ayam, dibanding hari-hari ini, yaitu hari 10 Dzulhijjah. Tiada amal soleh, tiada ibadah yang kita kerjakan di waktu-waktu tertentu. Ini kedengaran enggak? Kurang ya, Masya Allah. Sorry ya. Sorry ini enggak jelas ya.
Ma min ayamin. Enggak jelas juga tambah enggak. Kedengaran enggak Bapak ini? Jelas enggak? Nah, ini kalau ngaji baiknya begini kita repot ya. Baik, mohon maaf kepada Mik ini ya. Tiada hari di mana amal soleh kedengaran? Kedengaran? Cukup. Tiada hari di mana amal soleh, amal ibadah itu dicintai oleh Allah. Paling dicintai oleh Allah. Paling ya. Ahabbu ilallah, paling disenangi oleh Allah. Paling dicintai oleh Allah. Paling diridhoi oleh Allah. Dibanding hari-hari 10 Dzulhijjah. Berarti beramal soleh, beribadah di 10 hari Dzulhijjah ini merupakan amal soleh, ibadah yang paling top. Paling apa? Paling dicintai oleh Allah, yang sering kita lupakan, kita lewatkan. Nanti kita kasih apa ibadahnya itu, ya. Dimulai tanggal berapa Pak? Tanggal 1 Dzulhijjah. Puasa kemarin Bapak 1 Dzulhijjah, alhamdulillah kelewat. Semoga tidak ya. Ya. 2 Dzulhijjah, 3 Dzulhijjah, puasa, alhamdulillah. 4 Dzulhijjah kemarin, 5 Dzulhijjah hari ini, puasa, insya Allah, ya. Ini merupakan habul amal ilallah. Habul ibadah ilallah, ibadah dan amal soleh yang paling dicintai oleh Allah. Ya. Rasul ditanya, qalu ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah. Apakah juga mengalahkan keutamaan jihad fi sabilillah, perang ya sambil melawan kufar, musyrikin, musuh Islam, ya, yang resikonya wafat, mati, syahid. Ternyata Rasul bilang walal jihad fi sabilillah, ya, juga mengalahkan kehebatan fadilah jihad fi sabilillah. Bapak pernah perang melawan kufar? Yakin nggak pernah? Ya, yakin nggak pernah? Ya. Para sahabat, ya, hampir tiap hari, ya kan, ya, perang, ya, melawan kufar. Kita nggak pernah, ya kan? Jihadnya cuma di masjid kayak begini enak, ada kuenya dan minumannya, benar nggak? Iya. Jihad fisabilillah yang risikonya meninggal mati wafat itu kalah dengan keutamaan ibadah pada 10 hari Dzulhijjah. Kalah. Mereka yang perang melawan kufar, membela Islam, ya, yang risikonya wafat, syahid, kalah dengan ibadah pada 10 hari Dzulhijjah tadi, tanggal 1, 2 sampai 10. Ya. Rasul melanjutkan, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dzalika bi syai'in, kecuali seseorang yang berangkat perang dengan fisiknya, dengan hartanya, dan dia tidak kembali dengan membawa apapun, artinya wafat, mati. Kalau kita perang fisabilillah, ikhlas karena Allah, wafat, maka di situ baru bisa mengalahkan pahala ibadah
Hijjah, 10 Dzul Hijjah. Berarti ini luar biasa ya. Pahala ibadah, fadilah ibadah, amal soleh di 10 hari Dzul Hijjah itu luar biasa. Sekarang pertanyaannya, amal soleh apa saja yang perlu kita kerjakan pada 10 hari Dzul Hijjah ini? Tanggal 1, 2, 3, 4 sampai 9. Di sana ada puasa sunnah. Benar? Benar? Semoga kita bisa mengerjakan. Tanggal 8 disebut tariyah. Tanggal 9 spesifik ada hadis sahihnya itu puasa Arafah. Yang fadilahnya yukafirus sanata al-madiyah wal qabilah, menghapus dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Maksudnya akan datang kita dilindungi Allah untuk tidak maksiat, tidak berdosa karena fadilah puasa 9 Dzul Hijjah Arafah. Ya. Nah, tanggal 1 untuk apa? Sampai 9 untuk puasa banyak-banyak. Untuk sholat malam banyak-banyak di masjid. Iktikaf di masjid. Yang dekat masjid, datang ke masjid, sholat malam banyak dan iktikaf. Pada tanggal tadi 1 sampai 10 Dzul Hijjah. Karena ini spesifik, istimewa. Ya. Berapa sholatnya? Minimal 12 rakaat. Sudah pernah kerjakan oleh ibu bapak? Minimal sholat malamnya 12 rakaat. Sudah pernah kerjakan? Kalau guru saya, kalau sholat malam 100 rakaat. Masya Allah, luar biasa. Kita mungkin hanya 2 rakaat ya. Ya, langsung tidur lagi. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Di sholatnya minimal 12 rakaat. Ya, tutup witir 3 begitu. Apalagi ibadahnya membaca Al-Quran banyak-banyak, membaca salawat banyak-banyak, baca zikir banyak-banyak, istighfar banyak-banyak, mutolaah kitab banyak-banyak, baca kitab banyak-banyak. Ya, pada tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzul Hijjah. Insyaallah Bapak keluar dari masjid jadi waliullah. Doanya makbul pasti. Ya. Kalau amalnya dicintai Allah pasti doanya makbul mustajab. Jadi kalau Bapak sekarang mengalami kesusahan, masih ada waktu, ya, berapa hari lagi? 4 hari lagi, silakan di masjid terus i'tikaf, sholat banyak-banyak, baca Al-Quran banyak-banyak, tadi sholawat, zikir, istighfar banyak-banyak. Insya Allah keluar dari masjid, Masya Allah, disambut oleh bidadari surga insya Allah. Luar biasa. Sudah pernah kerjakan belum? Sudah pernah kerjakan belum? Sudah pernah kerjakan belum? Sudah pernah dikerjakan belum? Belum. Ngaku sajalah. Nah, sekarang kerjakan, masih ada waktu. 4 hari lagi. Itu tanggal 1 sampai 10. Ya. Puasanya hanya sampai tanggal 9. 10 haram dosa. Ya, itu saatnya nyate kan. Iya. Iya, bikin sate banyak-banyak. Ya. Tanggal 10 ada ibadah spesifik lagi apa? Takbiran. Berapa hari? Berapa malam? Dzul Hijjah, ya, 10 kan, 11, 12, 13, 4 hari 4 malam. Kurang sedikit karena yang terakhir hanya sampai ba'dal asar, yang tanggal 13, ya kan, tidak boleh lanjut, ya kan. Yang kesenangan lanjut terus takbirnya, ya kan. Iya, begitu. Ada sholat Idul Adha. Jangan sampai ketinggalan. Ada ibadah Sudah semua belum? Sudah kurban belum?
Coba kalau semua korban kumpul duitnya bangun masjid, ini masjidnya tingkat 3 ini. Sekarang tingkat 2, bisa tingkat 10 nanti masjidnya. Ya. Dana korban, kalau Bapak ikut pandangan Imam Ibnu Taimiyah bisa masjid. Nah, hebat nggak? Jadi jangan dipotong dulu, habis jadi kotoran. Ya. Sapi 100 jual aja untuk membangun pesantren. Boleh nggak? Boleh. Menurut siapa? Imam Ibnu Taimiyah. Boleh diikuti itu. Mungkin baru dengar sekarang ya. Jangan kaget. Biasanya sapi banyak, kambing banyak dipotong semua, benar nggak? Habis sehari, besoknya jadi kotoran. Ya nggak? Nah, itu namanya tidak dimanfaatkan secara optimal. Ya, cuma untuk konsumtif, bukan produktif. Mestinya bisa untuk produktif. Ya. Bisa, ini kan masjidnya besar, sapinya banyak, ya. Jual untuk modal usaha pengembangan ekonomi umat di sini. Boleh enggak? Saya mengatakan boleh. Daripada bangun masjid lagi nanti kosong enggak ada tempatnya. Ya enggak? Ini masjid besar, belum tentu tiap hari begini kan? Belum tentu kan? Belum tentu, ya kan? Ya, banyak yang kosong kan? Nah, sekarang kan banyak saudara kita tidak bisa bekerja, nggak punya penghasilan, hidupkan ekonomi sekarang lewat jual kambing korban, sapi korban, tapi jangan dimakan ya, mohon maaf, dijual, diinvestasikan untuk modal usaha kaum muslimin ada di sekitar masjid supaya semua menjadi orang kaya nanti begitu. Setuju? Setuju? Berani mengawali nggak? Berani mengawali nggak? Kenapa nggak berani? Ada imamnya kok. Ya, yang masuk neraka bukan kita imamnya. Seandainya salah, saya yakin tidak salah benar, karena ada adilahnya, ada argumentasinya, pasti benar. Ya, oke. Nah sekarang pertanyaannya, ibadah 1 sampai 10 itu ngikuti penanggalan mana? Arab Saudi, Mesir, Pakistan, Turki, Amerika. Dalam kitab Raddul Muhtar, Hasyiah Imam Ibn Abidin disebutkan, wa fi idilaha la yu'tabaru al-matoleh wa fi kulli baladin matla'uhu. Untuk pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha, rangkaian tadi 1 sampai 10 ibadah sunat, ya, puasa Arafahnya dan lain-lain, ngikuti kalender hijriah negeri masing-masing. Kita salah kalau ngikuti Arab Saudi. Bapak puasa Arafah ngikuti Arab Saudi, itu keliru dan salah. Ada pendapat yang semacam itu tidak benar. Yang benar adalah berlaku waktu setempat. Artinya ibadah kita mengikuti kalender hijriah yang ada di negara kita, di Indonesia, yang pedomannya adalah isbat hilal dari menteri kok diam aja? Takut sama siapa? Ya. Isbat hilal itu otoritasnya, domainnya ulil amri hukumah yang di Indonesia diwakili oleh Kementerian Agama. Ini yang wajib diikuti dan dipedomani oleh kita. Ya. Kenapa begitu? Karena isbat hilal itu adalah fikih istimai, fikih yang bersifat kemasyarakatan.
harus dimanage, dikelola, diatur oleh ulil amri, oleh hukumah yang di Indonesia diwakili oleh Kementerian Agama. Itu yang wajib kita ikuti. Kalau si A, si B, masjid ini, pesantren itu, ormas ini, itu menetapkan, itu menyalahi aturan fikih, menyalahi aturan kaidah fikih, kaidah usul fikih. Jangan diikuti. Jelas. Puasanya ikut siapa? Kurbannya ikut siapa? Idnya ikut siapa? Ikut keputusan Kementerian Agama. Ini bukan karena kita mengkotoskan, bukan. Terlepas individunya mungkin salah dan benar, mungkin nggak benar juga. Tapi ini kita ikuti lembaganya selaku otoritas yang punya kewenangan untuk isbatul hilal. Itu ada aturannya semacam itu. Dan ini sudah diatur oleh FUGA terdahulu ratusan tahun yang lalu. Supaya kita kompak puasanya, kompak ibadahnya, kompak idnya, ya, idul fitrinya dan idul adhanya. Jadi kita enak, syiar dan mantap. Ya enggak? Karena tidak macam-macam. Kenapa begitu? Karena untuk isbadah itu ada banyak metodologinya. Ada thariqah ru'yah murni. Ada thariqah hisab murni. Ada thariqah gabungan antara hisab dan ru'yah. Kalau masing-masing diberi kebebasan menetapkan, maka satu minggu beda idnya, beda puasanya. Ada yang puasa Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, beda semua. Ada yang Id, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kacau enggak? Yang laris Pak Khotibnya, Pak Khotib. Ustaz Lukman ini, ya bisa khutbah di mana-mana. Tapi enggak benar juga ya, enggak boleh juga ya kan ya. Jadi kacau. Supaya enggak kacau, maka diatur oleh fikih, oleh kaidah fikih dengan kaidah hukmul hakim ilzam wa yarfa'ul khilaf. Artinya fikih ijtimai mesti dimanage, dikelola oleh pemerintah agar terjadi keseragaman dan ukhuwah ini terjaga dengan baik. Solid kita, kompak kita. Makanya ada undang-undang perkawinan, ada undang-undang zakat, ada undang-undang haji, ada undang-undang halal dan lain sebagainya. Ini untuk mengatur supaya kita itu seragam dalam melaksanakan ajaran agama Islam sehingga tidak terjadi kesimpang siuran di tengah-tengah masyarakat. Paham dong? Nah, itu arahnya ya. Sudah habis waktunya ya? Habis waktunya? Habis. Oh ya udah. Jadi tolong Bapak masih berapa? Masih 4 hari lagi, silakan kesempatan emas jangan disia-siakan. Baik, mohon maaf ya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf segala kekhilaafannya, kelemahannya. Dan sedikit saja saya ingin mengumumkan kepada Bapak ada kabar gembira dari pesantren Nur Zahra. Bagi yang ingin menghafal Al-Quran, cucu Bapak, cicitnya diberi beasiswa di pesantren Nur Zahra. Gratis nyantrinya. Dibina sampai menjadi hafid. Silakan kesempatan ini dipergunakan sebaik-baiknya, sampaikan kepada yang lain supaya ada cucunya, cicitnya nanti nyantri di Nur Zahra ikut program tahfidz dan gratis. Kepengen cucunya di hafid? Ya. Kedua, yang mau nyantri mungkin untuk tingkat sanawiyah aliyah juga diberi beasiswa gratis, tidak dipungut biaya apapun. Hanya untuk sekolahnya saja. Pesantrennya tidak dipungut biaya apapun. Kasih makan 3 kali semalam, kasih kasur, kasih almari, ya kan? Ya, insya Allah ini ya
dilakukan dalam kerangka menciptakan generasi umat yang soleh, yang soleh, yang Qurani. Sekian, terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.